Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya bisa berjumpa dengan teman-teman semua dan tentunya juga bersama Bung Agung Wisnuwardana. Gimana kabarnya Bung Agung? Alhamdulillah sehat walafiat, semangat selalu. Wah, Bismillah. Bismillah tetap semangat. Ya, Om Agung. Di awal tahun 2025, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo sempat merasa tertekan oleh pihak-pihak tertentu yang ingin mengurangi kewenangan Polri. Sejalan dengan wacana penguat dominus litis kejaksaan, namun Undang-Undang KUHP yang disahkan di akhir tahun justru mengukuhkan Polri sebagai penyidik utama dan memperluas upaya paksa. Lalu apa makna politik di balik pengesahan ini? Dan apakah Undang-Undang KUHP secara faktual membatalkan upaya check and balance dan menjadi kemenangan telak bagi kekuatan institusional Polri? Nah, bagaimana Bung Agung menanggapi hal ini? Ya, terima kasih Bung Ihsan ya. Hmm. Jadi ada satu hal yang menarik bahwa terkait dengan eh, undang-undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ya namanya KUHP ini yang kemarin ditetapkan di tanggal 17 November 2025 di gedung DPR ini memang memicu banyak pertanyaan, banyak hal. Mungkin nanti kita akan bahas juga terkait dengan pasal-pasal yang cukup krusial ya. Tapi intinya di dalam Undang-Undang KUHP yang baru ini memang nampak sekali perluasan kewenangan terhadap institusi kepolisian ya. Sekaligus ini tentu mematahkan narasi reformasi yang menguatkan check and balances kejaksaan ya. Kita tahu kan bahwa di masa akhir pemerintahan Pak Jokowi itu memang akan disegerakan untuk pengesahan rancangan undang-undang Polri ya, di mana pada waktu itu sudah ada surat presiden yang akan dikeluarkan sebenarnya yang intinya tinggal satu langkah lagi maka RUU Polri itu akan menjadi undang-undang, di mana dalam rancangan undang-undang Polri itu ada pembahasan yang cukup krusial ya terkait dengan perluasan kewenangan Polri termasuk dalam hal penyidikan dan penyelidikan. Ini sangat luar biasa. Intinya Polri itu akan menjadi lembaga super body yang kuat sekali dan dia menjadi semacam penyidik utama dari semua kelembagaan hukum yang ada. Jadi kira-kira koordinator jadi penyidik itu adalah Polri, sementara kejaksaan dan yang lainnya itu ikut bersama penyidik Polri ini. Nah ini yang tercatat di akhir pemerintahan Jokowi. Nah ketika terjadi transisi kekuasaan ke Pak Prabowo, itu ada sesuatu yang menarik memang. Karena saya pikir pada waktu itu rancangan Undang-Undang Polri akan segera diketok palu, tapi ternyata malah ditunda. Yang didulukan malah rancangan Undang-Undang TNI yang diburu semikian rupa, gerak cepat Pak Prabowo, saya pikir, dan akhirnya ketok palu lebih cepat. Padahal RUU TNI sebelumnya nggak ada di prolegnas sama sekali. Dan yang menarik lagi, RUU TNI, RUU Polri itu memang masuk dalam prolegnas, tetapi belum menjadi prioritas di awal untuk diselesaikan. Yang di awal akan diselesaikan adalah rancangan undang-undang KUHP ya, KUHP yaitu yang acara pidana ini dan rencana undang-undang kejaksaan. Pada waktu itu muncul semacam apa namanya wacana di mana di awal tahun 2025 itu ada ketegangan ketika eh, rancangan undang-undang KUHP itu akan mengadopsi apa yang menjadi pikiran dari kejaksaan, yaitu memperkuat dominus litis namanya. Dominus litis itu kontrol penuh jaksa terhadap semua perkara. Jadi otomatis Polri ikut jaksa gitu loh kira-kira. Kalau dalam rancangan undang-undang KUHP yang berbasiskan nanti untuk rancangan undang-undang kejaksaan. Kalau Ya. rancangan undang-undang Polri itu kan posisi Polri tertinggi di atas segala-galanya ya. Yang jaksa ikut. Nah, kalau rancangan undang-undang kejaksaan dan awal mula rancangan undang-undang KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana,
itu menempatkan kejaksaan sebagai dominus litis, yaitu dia koordinator dari semua perkara yang ada, polisi ikut gitu. Kan beda akhirnya kan. Yes. Kalau RUU Polri menempatkan polisi penyidik utama, kalau undang-undang kejaksaan atau RUU kejaksaan yang nanti menjadi basically dari rancangan undang-undang KUHAP di tahap awal, itu kejaksaan sebagai koordinator. Jadi penyidik utamanya adalah kejaksaan gitu, beda banget gitu kan. Nah, di saat itu memang luar biasa. Sehingga saya kok membaca Kapolri Listio Sigit Prabowo akhirnya di awal tahun 2025 itu menyebut satu ungkapan yang menarik menurut saya. Apa? Beliau itu menyebutkan ada pihak yang ingin mengganggu kewenangan Polri. Saat itu ya, ketika rame-rame dominus litis. Nah, karena apa? Memang posisi Polri akan digantikan oleh posisi kejaksaan. Dan kita tahu saat itu cukup unik, di banyak sekali kasus-kasus besar, termasuk kasus Pertamina, malah yang membongkar bukan polisi, tapi kejaksaan. Ini yang menarik. Termasuk juga kasus-kasus yang lainnya, itu juga kejaksaan. Termasuk terkait dengan PT Timah misalnya ya, kasus yang melibatkan salah satu suami artis itu juga yang membongkar adalah kejaksaan. Ini luar biasa menurut saya. Jadi seperti ada pertarungan institusional di awal 2025 antara kejaksaan dengan kepolisian, di mana kejaksaan seperti cenderung kepada Prabowo, sementara kepolisian seperti cenderung pada kekuasaan yang sebelumnya. Ini yang muncul ya. Sampai kemudian terjadi peristiwa Agustus 2025 ya, terjadi kerusuhan, tragedi besar itu di mana banyak rumah kantor-kantor polisi yang dibakar oleh massa. Sehingga muncullah kemudian wacana untuk melakukan reformasi Polri kan gitu ya. Jadi sepertinya nyambung antara keinginan untuk mereduksi kewenangan Polri dengan reformasi Polri gitu. Kira-kira ya. Tapi ternyata luar biasa, di tengah kita lagi sibuk-sibuk yang lain, untungnya menurut saya ada koalisi masyarakat sipil yang membaca itu semua. Dan kemarin akhirnya ditetapkan tanggal 17 November 2025 tentang rancangan undang-undang KUHAP ditetapkan sebagai undang-undang KUHAP. Nah, inilah jadi persoalan. Saya kira pada waktu itu yang akan dijadikan kekuatan sebagai super body itu kejaksaan. Tapi apa yang terjadi? Luar biasa. Ternyata malah pengukuhan penyidik utama di pasal 6 dan pasal 7, semua tindak pidana sebagai penyidik utama itu letaknya adalah Polri, bukan kejaksaan. Jadi cukup unik kan? Terjadi dinamika yang luar biasa yang ujungnya ternyata akhirnya rancangan undang-undang KUHAP itu sejalan dengan rancangan undang-undang Polri, yaitu memberikan kewenangan Polri seluas mungkin menjadi penyidik utama gitu. Yang tadinya bersaing dengan dominus litis dari kejaksaan, dominus litisnya kalah dan akhirnya penyidik utama Polri. Ini lihat di pasal 6 dan pasal 7. Kemudian perluasan upaya paksa di pasal 5 Undang-Undang KUHAP itu memberikan kewenangan kepada aparat, dalam hal ini polisi, untuk melakukan penangkapan dan penahanan sejak tahap penyelidikan. Nah ini. Jadi kalau dulu-dulu penyelidikan belum. Ya, karena belum ditetapkan sebagai tersangka kan gitu ya kira-kira. Tapi penyelidikan itu di pasal 5, Polri itu berhak untuk melakukan penangkapan dan penahanan. Nah, ini perluasan kewenangan yang sangat signifikan karena penyelidikan ada di tahap pratersangka. Ini meningkatkan kekuasaan Polri di proses yang sangat luar biasa gitu. Kesimpulannya ya, undang-undang KUHAP ini memang adalah sepertinya solusi politik yang menguntungkan Polri. Undang-undang ini seperti menjadi benteng hukum yang melindungi kewenangan Polri dari potensi pelemahan yang ada dalam narasi dominus litis yang dimiliki oleh kejaksaan. Nah, ini menunjukkan bahwa ya kepentingan institusional aparat penegak hukum itu lebih kuat daripada desakan reformasi, tuntutan masyarakat sipil untuk check and balances. Sehingga saya boleh mengatakan reformasi Polri yang sedang digalang-galang oleh Pak Prabowo hari ini, termasuk transformasi Polri yang sedang dirancang oleh Pak Listio Sigit, menurut saya omon-omon. Kenapa?
karena tidak ada perubahan sama sekali terkait dengan kewenangan Polri, bahkan lebih diperbesar lagi yang menyebabkan Polri akan menjadi super body yang sangat luar biasa. Dan catat, ini ada di undang-undang, kitab undang-undang hukum acara pidana yang di atas segala-galanya. RUU Polri harus ikut ini, RUU Kejaksaan harus ikut ini, termasuk advokat dan juga pengacara, termasuk kehakiman harus ikut ini. Kenapa? Karena ini kitab undang-undang hukum acara pidana. Bagaimana pengadilan, bagaimana tata cara berpengadilan, nah itu semua berarti harus ikut KUHP ini. Artinya kejaksaan harus ikut, Polri harus ikut, hakim harus ikut. Sementara kita tahu di KUHP ini Polri dijadikan posisi super body. Sehingga saya ingin mengatakan reformasi Polri seperti yang digalang-galang oleh Pak Prabowo, menurut saya omon-omon. Dan kemarin menurut saya yang mendukung proses ini semua ternyata adalah juga partai-partai pendukung Pak Prabowo. Ada apa sebenarnya ini? Sejauh panggang dari api. Kalau mau reformasi Polri, seharusnya KUHP itu menyesuaikan dengan arah reformasi Polri. Semua orang menuntut Polri hari ini, tapi kenyataannya Polri malah dikasih kewenangan yang sangat luas di dalam rancangan undang-undang KUHP yang kemarin ditetapkan menjadi undang-undang. Gitu, Bung. Ya, Bung Agung tadi sempat menyinggung terkait tentang koalisi masyarakat sipil dan juga ada sedikit membahas tentang pasal 5. Karena memang koalisi masyarakat sipil menganggap undang-undang KUHP regresif karena memperbolehkan penahanan sejak tahap penyelidikan apa yang disampaikan dari Bung Agung tadi dan memang mempermudah alasan penahanan berdasarkan interpretasi subjektif. Sepertinya ya tidak kooperatif. Nah, mengapa perluasan upaya paksa ini dianggap melanggar prinsip due process of law dan apakah pelemahan kontrol yudisial dan di mana hakim hanya berfungsi sebagai rubber stamp, membuka pintu lebar bagi praktik penyalahgunaan dan kesewenangan-wenangan aparat dalam hal ini. Oke, jadi undang-undang KUHP yang kemarin barusan ditetapkan, ini secara substansial itu melemahkan asas dari due process of law. Maknanya proses hukum yang adil. Ya. Jadi istilahnya undang-undang KUHP itu menjauhkan proses yang harusnya adil dalam konteks hukum, yang disebut dengan due process of the law. Dengan apa? Mengorbankan kontrol yudisial ya demi kecepatan dan diskresi aparat, terutama terkait penangkapan dan penahanan. Ini clear seperti yang diungkapkan tadi. Diskresi, karena diskresi itu apa ya? Kayak orang tiba-tiba di jalan dicegat sama polisi itu kan diskresi polisi, yang kemudian di situ dikatakan penilangan. Nah, termasuk diskresi polisi nanti begitu, misalnya nggak kooperatif, nggak mau dipanggil misalnya, kemudian ditangkap, terus kemudian dilakukan penyelidikan. Ruang-ruangnya sangat subjektif sekali. Sehingga apa? Kontrol hakim yang seharusnya penangkapan itu ditetapkan oleh hakim ketika dia sudah masuk di penyidikan dan masuk kategori tersangka. Nah, ini yang menjadi persoalan. Seringkali persoalannya adalah demi kecepatan. Nah, ada dua pasal kunci yang menunjukkan kemunduran dua proses the law ini ya. Pertama, penahanan subjektif. Ini pasal 93. Undang-undang KUHP itu mempermudah alasan penahanan. Ya, seseorang dapat ditahan hanya karena dianggap tidak kooperatif tadi itu, ya. Jadi ketika dianggap tidak kooperatif, pasal 93 langsung bisa ditahan. Dan keterangannya tidak sesuai fakta. Jadi ada dua alasan, tidak kooperatif atau keterangannya tidak sesuai dengan fakta. Pertanyaannya adalah siapa yang akan menetapkan sebagai ini nggak sesuai fakta? Ini kan persoalan. Ini yang terjadi sekarang juga pada Roy Suryo kan misalnya ya. Ya. Undang-undang ITE nggak kena, maka kemudian cari undang-undang yang lain, yaitu terkait dengan manipulasi. Nah, persoalannya ini kan baru tuduhan-tuduhan. Yang kenapa kemudian langsung ditetapkan menjadi tersangka? Ya ini yang menjadi sebuah titik kritis luar biasa. Pemahaman subjektif ini akan terjadi di pasal 93. Kemudian pelanggaran due process the law-nya lagi adalah kita bisa melihat bahwa alasan penahanan ini harusnya objektif, ya, terkait dengan resiko melarikan diri atau menghilangkan barang bukti. Frase tidak kooperatif atau frase tidak sesuai dengan fakta ini sangat subjektif sekali ya. Ini memberikan kebebasan bertindak terlalu besar kepada penyidik Polri yang
di mana ini akan membatasi dari siapa yang akan dituduh menjadi pelaku. Padahal kita tahu kan ada prinsip praduga tak bersalah. Ya. Nah, ruang inilah yang menjadi persoalan luar biasa. Dan unsur-unsur politik sangat besar sekali terjadi dalam konteks ini. Terutama bagi mereka-mereka yang nanti berbeda pandangan secara politik. Misalnya ya, pada mereka-mereka yang mungkin dianggap mengganggu pemerintahan, itu bisa jadi subjektivitas begini akan terjadi demikian rupa. Kemudian pelemahan kontrol yudisial yang pasal 5 dan pasal 155. Tadi yang pasal 5 kan penahanan di penyidikan. Ya, penahanan tanpa penetapan tersangka adalah resiko besar bagi hak warga negara. Wong belum tersangka kok udah ditangkap gitu. Kemudian pasal 155 ayat 2 itu penggeledahan mendadak. Aparat diizinkan melakukan penggeledahan ya atau penyitaan tanpa izin pengadilan negeri dengan dalih sangat mendesak. Tanda petik sangat mendesak. Ini di pasal 155. Dan persetujuan hakim hanya diminta kemudian ya, kemudian. Jadi tangkap dulu ya, sita dulu, kemudian geledah dulu, baru kemudian minta persetujuan kepada hakim berikutnya. Ini luar biasa menurut saya ya. Jadi ini problematik luar biasa. Contoh sederhana ya, suatu ketika misalnya ada orang yang dituduh melanggar ideologi negara dianggapnya. Terus kemudian dianggap akan menghilangkan barang bukti, digeledah rumahnya, masuk polisi tanpa pakai surat kehakiman. Ini kedoliman yang luar biasa menurut saya ya, yang problematik. Ini akhirnya apa? Merubah peran hakim yang tadinya sebagai penjaga pintu, yaitu gatekeeper, menjadi yang preventif ya, preventif menjadi stempel karet atau rubber stamp ya, yang melegitimasi tindakan aparat setelah dilakukan. Harusnya hakim itu menjadi penjaga pintu betul-betul supaya tidak terjadi stempel karet dari subjektivitas aparat hukum seperti Polri misalnya gitu loh. Nah ini legitimasi tindakan bisa terjadi demikian rupa dengan memaksakan kehendak kepolisian, dan kita tahu tidak seluruhnya proses-proses kepolisian selama ini diduga benar gitu. Ada proses-proses juga yang seperti kemarin kita bahas, proses-proses yang problematik seperti kasus Sambo misalnya ya. Kasus Sambo itu kan menunjukkan begitu rupa bagaimana Propam loh yang menjaga keadilan tertinggi hukum di dalam tubuh Polri itu terlibat dalam kejahatan. Ini kan luar biasa gitu. Nah ini problematik. Akhirnya alih-alih memperkuat due process the law yang menjamin keadilan prosedural ya, undang-undang KUHP ini justru menciptakan celah lebar bagi kesewenang-wenangan karena melepaskan pengawasan efektif oleh hakim. Ini adalah kemunduran nyata dalam perlindungan hak dasar warga negara di ranah pidana. Dan yang paling penting kita bahas adalah dalam kondisi seperti ini, Polri dalam sejarahnya itu sering terkooptasi oleh kekuasaan. Bayangkan kewenangan yang begitu lupa, kemudian dikooptasi oleh kekuasaan. Maka ini akan menjadi sebuah kesewenang-wenangan yang sangat luar biasa, sehingga logika kemarin disebut dengan parcok, partai coklat, itu sangat besar terjadi juga di masa-masa yang akan datang. Begitu, Bung. Ya, dengan kata lain, Undang-Undang KUHP yang baru ini, yang baru disahkan ini dikritik karena memang memperkuat potensi negara kepolisian melalui pelemahan kontrol yudisial dan perluasan kewenangan penangkapan atau penahanan yang apa yang disampaikan dari Bung Agung tadi. Nah, lalu bagaimana sih sebenarnya atau bagaimana menurut Bung Agung terkait tentang solusi yang terbaik untuk semua ini? Di dalam kitab Nidhamul Hukmi fil Islam itu digambarkan bahwa tidak boleh ada abolition state ya atau police state, negara kepolisian ya, di mana negara kepolisian itu istilahnya polisi itu kayak anjing herder yang jagain rakyat demikian rupa sampai dia bisa memakan siapapun gitu. Nah itulah yang disebut dengan police state atau negara kepolisian. Sebuah sistem pemerintahan di dalam kitab Nidhamul Hukmi harus menghindari negara kepolisian ini. Kenapa? Karena ini akan menimbulkan kesewenang-wenangan. Oleh karena itu harus dipisahkan betul posisinya. Dalam konteks ini apa?
kepolisian atau surtoh ya itu harus tegas dipisahkan dengan fungsi peradilan atau kodok ya, menempatkan hakim sebagai otoritas tertinggi dalam penindakan hukum. Nah, posisi polisi itu sebatas keamanan dalam negeri, bukan kemudian yang menghakimi terhadap seseorang. Hakim atau keputusan terhadap kesalahan seseorang itu diletakkan pada qadhi atau hakim atau qadha, majelis kehakiman dalam konsep Islam gitu ya. Nah, dalam perspektif Nizamul Hikmi bil Islam, dalam sistem pemerintahan Islam, ada pembagian kewenangan yang jelas yang sangat ketat untuk menjamin keadilan itu terwujud. Satu, pemisahan kekuasaan yang tegas. Aparat keamanan dalam konteks ini surtoh atau polisi itu harusnya bertugas menjaga ketertiban umum dan melakukan penangkapan awal saja, nggak lebih dari itu. Ya, prosesnya itu hanya sekedar ketertiban umum. Kalau ada yang nggak tertib, baru kemudian ditangkap, nggak lebih dari itu. Namun surtoh tidak memiliki kewenangan untuk melakukan penahanan dan pemeriksaan secara independen, gitu poin dasarnya. Kewenangan hakim mutlak atau qadhi itu mutlak. Semua upaya paksa yang membatasi kebebasan seseorang, yaitu seperti penahanan, penggeledahan, penyitaan, itu harus menjadi hak eksklusif dari hakim atau qadhi. Aparat keamanan harus melaporkan kepada qadhi atau hakim dan mendapatkan izin mutlak dari hakim untuk setiap tindakan penahanan dan penyitaannya. Kemudian mungkin ada aparat khusus investigasi ya, fungsi investigasi atau penyidikan perkara pidana yang mendalam itu dipegang oleh badan khusus seperti misalnya Mahkamah Madzolim. Kalau itu terkait dengan pengadilan khusus dalam pengawasan penyimpangan terhadap penguasa, atau seperti qadhi muhtasib ya. Qadhi muhtasib itu qadhi yang melakukan pengawasan moral kecurangan-kecurangan yang terjadi di pasar. Nah, ini tentu secara struktural independen dari surtoh, nggak ada kaitan dengan surtoh gitu. Jadi kepolisian itu betul-betul fokus pada keamanan, fokus pada konteks perintah dari qadhi. Sementara perkara atau hakim keputusan itu benar-benar ada pada qadhi. Perlu investigasi, maka ada qadhi muhtasib, ada qadhi yang terkait dengan misalnya Mahkamah Madzolim tadi, ketika itu terkait dengan hubungan penguasa dengan rakyatnya. Dengan cara seperti ini akan kuat ditata dengan baik. Dan yang paling penting lagi adalah jangan sampai kepolisian ini menjadi alat kekuasaan. Ya. Karena begitu kepolisian menjadi alat kekuasaan, disitulah problem peradilan akan menjadi masalah besar. Nah, ini harus dipisahkan betul-betul dalam konteks yang lurus gitu. Nah, dalam konteks ini kita bisa lihat bagaimana dalam prinsip Islam atau dalam konteks sistem pemerintahan Islam, termasuk dalam memposisikan mahkamah ini ya, ini betul-betul memusatkan kewenangan upaya otoritas yudisial gitu ya, otoritas kehakiman atau penetapan hukum itu betul-betul ada di ranah qadhi ya, atau di ranah qadha atau sistem peradilan dalam konteks kita ya. Sehingga secara struktural tidak mungkin muncul negara kepolisian ya. Dan polite state atau negara kepolisian itu sangat dilarang di dalam konsep Islam. Nah, inilah yang paling penting untuk kita pikirkan, bagaimana solusi Islam yang menawarkan kerangka yang lebih tegas ini betul-betul dapat membatasi diskresi dari aparat hukum yang sekarang bisa meletakkan otoritas sangat begitu luas kepada kepolisian. Dengan adanya apa? Dengan adanya peran pengawas tunggal terhadap keputusan hukum ada pada qadhi. Dan tentu semua ini membutuhkan satu sistem yang tertata rapi sehingga betul-betul aparat hukum, wabil khusus dalam hal ini kepolisian dan juga aparat yang lain itu tidak terkooptasi oleh kekuasaan. Hari ini persoalan yang sangat besar bonggolnya ada di kepolisian menjadi kooptasi kekuasaan. Itulah problematik yang kemungkinan akan terjadi dan menyebabkan problem-problem lainnya. Oleh karena itu, waktunya kita berpikir menggunakan Islam sebagai solusi penataan kepolisian, penataan kehakiman, dan tentu penataan terkait dengan bagaimana hubungan rakyat kepada
penguasanya dan bagaimana menangani kecurangan-kecurangan yang ada. Saya pikir itu yang menjadi poin penting dari solusi total terkait dengan kondisi yang ada ini. Begitu, Bu. Ya, kalau dilihat penjelasan akhir tadi ini Islam sangat sempurna, semua permasalahan itu bisa diselesaikan dengan Islam dan memang seharusnya ya, kita harus mengikuti Islam sehingga menjadi kebaikan bagi kita semua. Bung Agung, terima kasih atas waktunya. Sama-sama. Next, ke depannya kita akan ngobrol bareng lagi tentunya dengan isu-isu yang lainnya. Sekali lagi terima kasih Bung Agung, tetap sehat dan tetap semangat. Ya, pada pemirsa semuanya terima kasih telah menyaksikan program M-Boys Membongkar Isu. Mudah-mudahan ini menjadi kebaikan bagi kita. Tetap sehat, tetap semangat dan tentunya tetap taat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.